Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video tutorial kali ini kita akan membuat pola lagi. Berikut ini soalnya. Buatlah program yang dapat menerima input berupa dua buah bilangan bulat M dan N. Selanjutnya program akan menampilkan output berupa pola formasi karakter asterik berbentuk persegi panjang berukuran M baris dan N kolom. Jadi ini bentuk polanya persegi, masih menggunakan simbol bintang atau asterik. Kalau kita inputkan 3, kemudian 4, berarti nanti dia akan membentuk 3 baris 4 kolom pola asterik. Berikutnya jika kita inputkan 2, kemudian 7, maka dia akan membuat pola 2 baris 7 kolom. Jadi bilangan pertama ini, input pertama adalah barisnya, kemudian input yang kedua adalah kolomnya. Begitu pula jika kita masukkan input 10 dan 2, maka dia akan membentuk 10 baris 2 kolom. Kalau kita inputkan 4 kemudian 4 lagi, maka dia akan membentuk pola 4 baris 4 kolom berbentuk persegi. Baik, kita langsung kerjakan saja ke C++. Kita buka dulu C++-nya. Di sini kita tambahkan using namespace std titik koma. Kemudian di sini kita bikin variabel integer m, n. Kemudian di sini kita input cin m, kemudian cin lagi n. Kemudian di sini kita buat for. Jadi rahasianya adalah untuk membuat pola baris dan kolom itu kita gunakan 2 for ya. For untuk barisnya dan for untuk kolomnya. For yang pertama adalah untuk barisnya. For integer i sama dengan 0 sebanyak m baris, dan selama i lebih kecil dari m, titik koma, kemudian i plus plus. Kemudian di sini kita buat lagi for lagi di dalamnya untuk kolomnya. For integer j sama dengan 0, titik koma, j lebih kecil dari n, titik koma, j plus plus di sini. Jadi di sini kita membuat kolomnya ya. Ini kolomnya dibuat di sini. Kemudian ada sebanyak m baris, kita tuliskan di sini di bagian luar. Kemudian di dalam looping for ini ada for lagi. Kemudian di sini kita cetak cout, kemudian seperti ini, bintang, petik, bintang, spasi, titik koma. Kemudian setelah selesai satu baris dituliskan, maka di sini kita enter. Cara enternya adalah cout begini, kita buat endl titik koma. Jadi seperti itu. Seperti ini saja kodenya. Jadi pertama kita input m dan n, kemudian kita akan menuliskan sebanyak m baris dan n kolom. Jadi m-nya di luar untuk barisnya, di dalamnya ada kolomnya ya. Bintang spasi. Coba kita run. Kemudian masukkan misalnya baris 4 baris 3 kolom, enter. Dia akan membentuk seperti ini. 4 baris, barisnya ke bawah ada 4, kolomnya 3. Coba kita run lagi. Masukkan barisnya 5, kolomnya 5 juga, enter. Dia akan membentuk 5 baris 5 kolom formasinya ya. Berikutnya kita masukkan lagi di sini. Misalnya kita inputkan 3 kemudian 10, maka nanti barisnya ada 3, kolomnya ada 10, enter seperti ini. Jadi selesai, cukup mudah. Berikutnya kita akan coba kerjakan dia menggunakan Python. Di Python kita buat variabel langsung diinput ya. Jadi m sama dengan int input seperti ini. Kemudian kita inputkan juga n-nya. Jadi tidak perlu dideklarasikan sebagai int dan sebagainya. Langsung saja kita sebutkan n-nya. Kemudian int input buka kurung balas kurung. Kemudian di sini kita buat for untuk i sama dengan atau in range dari i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari m, kemudian pertambahannya atau update-nya 1 terus bertambah 1. Di dalam for ini ada for lagi, kita buat for lagi di sini. For j sama dengan j in range, maksud saya j in range dari 0 dan selama lebih kecil dari n, selama j lebih kecil daripada n, pertambahannya atau update-nya 1 increment-nya. Titik 2 enter. Di sini kita print, kemudian di sini kita tuliskan
bintang spasi atau bintang saja bisa, kemudian koma, n sama dengan petik spasi. Jadi ada spasi di sini ya. Kemudian enter, kita keluar dari for yang J, kita buat print di sini untuk enternya. Print kosong saja ya. Ini untuk membuat enter supaya setiap selesai satu baris, ini kan di dalam for ini dia membuat baris bintang. Setelah selesai satu baris bintang ini, dia enter dulu, baru dia lanjutkan ke baris berikutnya. Jadi dia cara menulisnya ini per baris sebenarnya. Dia tulis di baris yang ini dulu sebanyak 10 bintang. Selesai dia enter lagi, ini perintah untuk enternya. Kemudian dia tulis lagi baris kedua sebanyak 10 lagi, enter lagi yang ini. Kemudian dia tulis baris yang kedua. Sama di sini juga begitu. Dia tulis dulu sebanyak 10 bintang. Misalnya baris kolomnya 10 ya. Setelah itu dia enter. Jadi dia tulisnya ini untuk menuliskan per barisnya. Ya, jadi for yang di dalam ini untuk menuliskan per barisnya ya. Nah, tentunya sebanyak kolom ya, menuliskan per barisnya sebanyak kolom. Coba kita run, misalkan masukkan barisnya sebanyak 3, enter, kemudian kolomnya sebanyak 4. Nanti dia buat 3 baris 4 kolom seperti ini, 3 baris 4 kolom. Kalau kita run lagi, misalnya kita masukkan sebanyak 2 barisnya, kemudian kolomnya 10, nanti dia buat 2 baris 10 kolom. Sebaliknya kalau kita masukkan 10 kemudian kolomnya 2, berarti nanti dia buat 10 baris tapi kolomnya hanya 2, seperti ini. Oke, baik, cukup sederhana. Kita lanjutkan di Java. Saya close dulu ini, saya buat project dulu. File new project. Saya beri nama projectnya adalah CP020. Kemudian kita langsung buat kelasnya saja, new Java class. Saya beri nama kelasnya adalah main. Kemudian finish. Saya hapus ini. Saya perbesar sedikit. Di sini saya buat method main ps vm tab. Kemudian di sini saya buat scanner dulu. Scanner sc sama dengan new scanner dalam kurung sistem .in, titik koma dulu. Saya format dulu, saya import dulu format. Kemudian di sini saya buat integer m sama dengan sc titik next in. Begitu juga ini n, integer n sama dengan sc titik next in. Kemudian di sini saya bikin for lagi, for tab for integer i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari m. Di dalamnya saya bikin for lagi, for tab for integer j sama dengan 0 dan selama j lebih kecil dari n. Kemudian di sini saya cetak south tanpa enter ya, jadi saya hapus ini ln-nya, print saja bintang spasi. Kemudian setelah selesai untuk penulisan barisnya saya enter lagi south, berarti saya buat saja kosong seperti ini. Print line ada ln-nya ya, kosong, sedangkan yang ini tadi tidak ada ln-nya. Jadi dia menulisnya per baris, dia sambung lagi di sebelahnya, tapi setelah dia sampai di sini dia enter. Coba saya run file. Kemudian di sini saya masukkan input 4, enter 3. Berarti 4 baris 3 kolom. Oke. Saya run lagi. 10 2, berarti 10 baris 2 kolom. Saya run lagi. 2 10. Berarti 2 baris 10 kolom seperti ini. Oke, cukup sederhana, teman-teman bisa lihat kodenya. Insya Allah untuk kodenya ini akan saya share di bagian deskripsi atau di GitHub, nanti teman-teman bisa lihat ya. Berikutnya kita akan coba juga menggunakan Flogorism. Jadi di sini saya deklarasikan dulu variabelnya, declare. Kemudian saya buat variabel m, n, kemudian saya butuh nanti variabel i juga dan j. Oke. Kemudian di sini saya buat input untuk m. Jadi saya input m dulu yang saya input. Kemudian saya input juga n. Input n. Selanjutnya saya buat looping for. Looping for yang pertama ini adalah dari i sama dengan, kalau saya mau ikuti yang tadi berarti dari 0 sampai m kurang 1. Kemudian di dalamnya ini saya buat looping for lagi. For dari j sama dengan
0 sampai n kurang 1. Oke. Kemudian jadi ada looping di dalam looping ya, ada looping ini for i, ini for j. Di sini saya cetak outputnya adalah saya buat bintang spasi tanda petik, saya hilangi new line-nya. Oke. Jadi untuk for ini untuk mencetak baris ya, jadi kelihatan di sini polanya. For yang J ini untuk mencetak baris. Selesai dia cetak baris, baru kemudian saya enter lagi. Di sini saya buat enter. Enternya itu kosong saja ya. Jadi saya petik-petik begini saja, kosong. Oke. Kemudian kalau saya run ini, saya bisa masukkan M sama dengan 4, N-nya 3, berarti nanti dia buat 4 baris 3 kolom. Oke. 4 barisnya 3 kolomnya. Terlihat kurang agak berbeda dengan soalnya, tapi sebenarnya ini benar ya. Cuman cara visualisasi yang berbeda. Coba saya run lagi misalnya 2 baris 10 kolom, berarti dia buat seperti ini. Oke, secara visualisasi dia begini. Kalau kita mau lihat kodenya juga bisa. Kita bisa perpanjang ini. Ada kodenya di sini ya. Jadi teman-teman bisa komparasi untuk shadowcat-nya seperti ini. Kemudian Java, ini dia kodenya untuk Java. Kemudian kode untuk C++ seperti ini. Kalau pakai C# seperti ini. Pakai JavaScript yang ini. Kemudian kalau pakai Python yang ini. Kalau pakai Scala yang ini. Oke, jadi kurang lebih mirip ya. Secara logika sama saja sebenarnya. Logika dan algoritmanya sama, cuman masalah perbedaannya itu berada di perbedaan sintaks. Saya kira demikian. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.